Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami dari kelompok 2, tugas besar pemrograman berorientasi objek di kelas B1 akan membawakan satu topik presentasi yang sangat menarik terkait dengan game yang sudah kami buat dengan judul Catch Me If You Can. Dalam hal ini kami pilih tema fantasi. Oleh karena itu, pada hari ini kami akan menjelaskan lebih dalam terkait dengan game yang sudah kami buat. Namun, sebelum itu kami akan perkenalan diri kami dulu. Perkenalkan, nama saya Karel Desolido dengan NPM 40. Perkenalkan, saya Muhammad Fajri Rizky Sakti dengan NPM 36. Perkenalkan, nama saya Taya Salina Marpaung dengan NPM 8. Perkenalkan, nama saya Ignas Puspalestari dengan NPM 18. Perkenalkan, saya Zaufar Azahra dengan NPM 26. Di sini kami membuat suatu game yang bernama Catch Me If You Can. Game ini adalah game runner penuh aksi di mana pemain membantu William melarikan diri dari kerajaan musuh. Dalam cerita ini, William dan adik-adiknya ditahan oleh Sherlock di sebuah istana. Untuk bisa bebas, William harus berlari sejauh mungkin sambil menghindari berbagai musuh yang dikirim oleh Sherlock. Pemain ditantang untuk bertahan hidup, mengumpulkan koin, dan mencapai skor tertentu agar bisa melanjutkan ke level berikutnya. Setiap detik penuh ketegangan, menguji kecepatan dan refleks untuk bisa kabur dan menyelamatkan keluarganya. Baik, sekarang saya sudah berada di aplikasi Greenfoot dan sudah membuka game Catch Me If You Can. Dan pada tampilan awal ada 3 fitur, yaitu Start, How, and Setting. Di setting, kita bisa menonaktifkan volume dan musik. Untuk di How, ini adalah tata cara untuk bermain game tersebut. Dan di sini saya akan langsung mendemokan game Catch Me If You Can. Di sini terdapat 3 nyawa, fitur skor, dan level. Kita juga bisa meresume dan nge-pause game tersebut. Dan ini adalah tampilan apabila kita kalah. Baik, ini saya berada di level 1. Dan untuk lanjut ke level 2, kita harus mendapatkan 5 koin. Dan tiap koin dihitung satu skor. Dan kita apabila mengenai enemy akan berkurang nyawa 1. Dan untuk di level 3 kita harus mendapatkan skor 15 untuk memenangkan game tersebut. Dan ini adalah tampilan apabila kita memenangkan game Catch Me If You Can. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep dasar dalam OOP dalam game ini. Yang pertama itu ada kelas. Kelas itu merupakan sebuah blueprint atau cetak biru dalam program yang memiliki beberapa kelas seperti player, enemy, coin, dan base level yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya ada objek. Objek adalah hasil instalasi dari kelas, contohnya objek player dibuat dari kelas player dan objek enemy dibuat dari kelas enemy untuk digunakan dalam permainan. Selanjutnya ada variabel. Variabel itu digunakan untuk menyimpan data. Contohnya pada kelas player terdapat variabel move speed untuk menyimpan kecepatan gerak dan jump string untuk menyimpan kekuatan lompat. Selanjutnya ada method. Method itu merupakan fungsi yang dimiliki kelas untuk menjalankan tugas tertentu. Contohnya method move player digunakan untuk mengatur pergerakan pemain dan check enemy collision digunakan untuk mendeteksi tabrakan dengan musuh. Selanjutnya ada parameter. Parameter digunakan untuk menerima nilai yang dikirim ke method atau constructor. Contohnya pada enemy in speed, parameter speed digunakan untuk menentukan kecepatan musuh.
Oke, yang terakhir ada inheritance. Inheritance atau pewarisan digunakan agar kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Pada program ini, kelas Chessword level 2 dan level 3 mewarisi kelas base level sehingga tidak perlu menggunakan kode yang sama berulang kali. Oke, jadi berdasarkan proyek game Catch Me If You Can ini yang kami buat tadi itu menggunakan Greenfoot. Kami jadi lebih memahami penerapan konsep OOP secara langsung dengan bahasa Java. Nah, dalam game ini kami menggunakan kelas dan objek untuk membuat karakter, musuh, serta item dalam game. Lalu, metode digunakan untuk mengukur gerakan, calculation, dan juga sistem score. Kami juga menggunakan variabel, parameter untuk menyimpan serta mengatur data seperti kecepatan, posisi, skor, dan juga nyawa pemain. Selain itu, konsep inheritance membantu kami untuk membuat kode lebih rapi karena beberapa objek memiliki fungsi yang bisa digunakan kembali dari kelas induk. Jadi melalui proyek ini kami jadi lebih paham bagaimana struktur program berbasis objek. Terus kami juga melatih logika kami dan juga problem solving kami. Jadi itu kesimpulan dari proyek yang kami buat. Terima kasih. Oke, itu tadi presentasi yang sudah kami paparkan terkait dengan game Catch Me If You Can, terkait dengan penjelasan dari gamenya dan juga kenapa kami bikin game tersebut dan juga apa dampak yang kami rasakan dari setelah kami membuat game ini, dan juga nanti ini akan jadi satu implementasi ke depannya apabila kami ingin mengembangkan lagi game tersebut. Sekian presentasi dari kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.